Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nih Bang? Sehat? Baik, Alhamdulillah. seperti biasa. Oke, seperti biasa. Tapi kalau misalnya kabarnya itu sehat seperti biasa, apakah kondisi di sana seperti biasa juga gitu? Di Siak sih pasti aktivitas banyak berkurang ya. Apa misalnya kafe-kafe pada tutup, beberapa rumah makan tutup, terus nggak bisa sholat ke masjid juga. Nggak ada pasar beduk selama bulan Ramadan ini ada pasar beduk. Iya. Tapi di pinggir jalan yang jual makanan tetap banyak dan yang beli kayaknya masih banyak tapi tidak sebanyak biasanya gitu. Berarti euforianya tuh emang terasa banget berbeda ya daripada tahun-tahun lalu. Iya, terasa banget berbeda. Misalnya biasanya masih ada yang itu kan baca Quran di masjid itu kan setelah selesai tarawih sekarang udah kedengar. Tapi akhir-akhir ini ada kedengar sih kayaknya. Ramadan tahun ini imam sholat tarawihnya banyak loh ya. Apanya? Imam sholat tarawih jadi banyak. Iya benar. Jadi setiap rumah itu ada imamnya masing-masing gitu ya. Iya betul. Belajar lagi gitu kan. Okay, bagusnya gitu sih. Jadi memang harus siap jadi imam ya. Itu baru yang namanya mengimami keluarga ya enggak? Kalau untuk pariwisatanya sendiri gimana? Pariwisatanya memang aku pikir memang sekarang down banget lah ya, karena pusat pariwisata di sini itu kan Istana Siak sendiri kan tutup. Jadi memang sepi. Kalau untuk bisnis pariwisata memang gak jalan sama sekali. Gak jalan sama sekali ya? Iya memang sih benar. Sekarang apapun buat mengurangi pandemi ini memang harus serba ditutup. Ya, makanya akhirnya harus pintar-pintar cari peluang lain sekarang. Gak bisa mengandalkan apa yang biasanya kita lakukan. Cara hidup semuanya berubah. Ada new normal orang bilang gitu. Normal tuh? Yang baru sih harus kita ikuti. Contohnya gimana? Contohnya gimana? New normal tuh misalnya dulu kalau orang pakai masker itu kan aneh kelihatan. Sekarang enggak. Malah orang nggak pakai masker jadi kelihatan aneh. Iya. Setiap kantor sekarang ada tempat cuci tangan. Kalau kita nggak cuci tangan rasanya malah aneh gitu, malah rasanya nggak aman masih cuci tangan. Iya, padahal itu kan memang seharusnya nggak saat pandemi aja memang harus safety kayak gitu kan. Nah sekarang lah baru memang digencar-gencarin banget. Cuci tangan jadi banyak, masuk ATM aja boleh cuci tangan. Masuknya tuh harus pikir-pikir mana yang mau dipegang gitu. Tapi ada perubahan positif ya, tapi ada yang memang orang harus belajar lagi menyesuaikan hidupnya untuk pada seperti ini. Misalnya baru dengar tadi ada petani yang panen hasil taninya kan nggak susah dijual karena nggak ada yang mau ngambil. Biasanya dia bisa jual ke daerah luar, daerah aksesnya agak susah sekarang. Jadi hasil panennya itu nggak ada yang ngambil atau ada yang ngambil kemudian ternyata harganya jauh tuh. Itu harus aku pikir persoalannya harus dicari cara penyelesaian yang baik gitu. Kalau dipikir kebutuhan kan semua orang juga tetap butuh sayur mayur, tetap butuh cabai, tetap butuh beras, tetap butuh yang lain-lain. Cuman mungkin belum ketemu aja karena keadaan seperti ini belum ketemu cara yang baru. Belum ketemu new normalnya dibilang sebenarnya. Iya. Kalau untuk pemerintah sendiri ke masyarakat gimana? Ada ngasih kebantuan gitu nggak? Ada sih memang. Sekarang lagi digalak-galakan lagi pendataan siapa yang harus menerima bantuan. Ya memang harus dengan data yang benar. Soalnya penerima bantuan ini tepat sasaran itu jauh lebih baik. Tapi memang sekarang agak susah membedakan. Kalau dulu bisa kelihatan dari kasat mata mana orang kira-kira yang mau dibantu dan tidak dibantu. Sekarang bisa jadi orangnya kelihatannya dulu baik-baik saja, dia bisa hidupi dirinya sendiri dengan baik, mampu gitu. Tapi karena keadaan seperti ini, tak tahu dia nggak bisa lagi.
Yang tadinya dia bukan masuk kategori miskin, tapi sekarang bisa masuk kategori yang harus menerima bantuan. Jadi memang harus hati-hati gitu. Jangan sampai malah orang yang harus menerima bantuan tidak dapat bantuan karena dianggap mampu gitu kan. Iya, karena semua ini yang ngerasain semua ya nggak sih, nggak hanya. Nggak semua orang juga siap dirinya untuk mengatakan bahwa dirinya lagi keadaan susah. Nggak semua orang bisa gitu bilang bahwa saya butuh bantuan. Nggak semua orang bisa mengatakan seperti itu kan. Benar-benar. Ada gerakan bagus saya pikir. Ada gerakan apa ya, saya lupa. Kalau nggak salah gerakannya itu lebih kurang melihat tetangga gitu. Melihat tetangga. Iya, jadi setiap orang itu dia harus melihat tetangganya di kiri kanan rumahnya, depan belakang rumahnya. Dia kunjungi, ditanya kira-kira keadaannya gimana, susah nggak, ada butuh bantuan apa gitu yang sifatnya kebutuhan dasar. Aku pikir gerakan-gerakan seperti itu memang harus digalakkan, dijalankan gitu. Harus dilakukan karena yang paling tahu seringnya kan tetangga-tetangganya sendiri. Iya benar, tetangga terdekat. Iya. Yang paling terdekat. Iya. Banyak inisiatif baru yang keluar, tapi memang semuanya itu masih pada tahap penyelesaian jangka pendek. Misalnya ada yang bikin aplikasi bagi rata itu kan, semacam crowdfunding juga. Dia peer to peer gitu, tapi langsung sifatnya. Jadi kalau ada orang yang misalnya di PHK dari pekerjaannya, terus dia butuh bantuan, dia sampaikan saya butuh sekarang ini bantuan 1 bulan itu 3 juta misalnya. Nanti dicari orang yang mau bantu gitu dengan aplikasi itu. Itu kan bantuan yang sebenarnya jangka pendek gitu. Jadi lebih memanusiakan juga nggak sih? Yang awalnya nggak peduli, kita jadi peduli itu sama gitu kan? Iya memang, tapi pada satu sisi ada juga banyak orang yang harus memikirkan dirinya sendiri juga kan. Kondisinya memang seperti ini, akhirnya kadang beberapa orang tuh harus memikirkan, aku harus nyelamatin diri aku dulu nih gitu. Makanya terjadilah sebuah penimbunan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Dan kita jadi kesusahan ya nggak sih? Iya. Benar-benar. Jadi contohnya aja kayak misalnya HS ya nggak? HS kita sempat mengalami kayak gitu juga kan? Nah itu tuh yang sangat disayangkan. Jadi sebenarnya ya harus kesadaran bersama sih. Terus gerakan pemudanya sendiri gimana di sana? Ada inisiatif yang memang timbul akhirnya memang untuk melakukan beberapa hal gitu kan memang. Tapi kondisi yang sekarang ini memang tantangan baru sih, memang harus cari cara baru. Orang kita tidak bisa, agak susah untuk meminta sumbangan misalnya. Saya minta bantuan ya, saya buka donasi, kamu menyumbang dia gitu, agak susah untuk seperti itu sekarang. Jadi yang kalau anak-anak mudanya mau bikin gerakan yang aku pikir ada feedbacknya bagi orang yang memberi sumbangan, atau tidak menjual hal yang dibutuhkan tapi hasilnya bisa untuk didonasikan gitu. Sebagian, misalnya ada beberapa kawan punya inisiatif namanya gotong royong hati di sini. Gotong royong hati itu seperti belanja online, tapi misalnya lebih ditargetkan untuk beli sayur mayur, ikan, ayam, daging gitu ke pasar intinya. Beli kecap tapi bukan seperti Gojek atau sejenisnya gitu yang bisa belanja kapanpun. Jadi dia kasih rentang waktu belanja, kamu misalnya besok pagi dia belanja, hari ini open order mau belanja apa. Nah hasil penjualan, hasil ongkos kirimnya itu didonasikan sama anak muda ini. Gitu. Itu udah terrealisasi. Nah ada lagi sedang tahap persiapan mereka. Keren tuh. Nah konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita minta uang langsung kan kayaknya agak susah tuh. Aku minta uang dong buat sumbang si A gitu kan. Nah, agak susah. Nah dengan cara-cara seperti itu anak-anak muda ini akhirnya menyumbang ke tenaga. Ibu-ibu tuh akhirnya kebantu karena nggak perlu keluar rumah lagi, mengurangi
penyebaran, akhirnya para pedagang juga kebantu karena usaha mereka bantu jualkan gitu. Iya benar. Nah, uang yang hasil didapat itu terus didonasikan lagi. Keren tuh. Sangat inovatif untuk iya, hal-hal seperti itu aku pikir yang harus model mengumpulkan dananya harus seperti itu. Kita nggak bisa lagi mengumpulkan dana dengan cara turun ke jalan atau sekedar meminta sumbangan dengan orang lain. Itu agak susah dilakukan sekarang. Jadi anak-anak muda harus cari pola baru. Semuanya harus akhirnya mencari pola baru yang cocok untuk keadaan ini gitu. Iya. Gotong royong hati ya. Kenapa namanya mesti gotong royong hati? Jiwa ya gitu. Ya mana tahu ada hati yang mau digotong royongkan. Aduh, ini kalau jomblo kudu hati-hati nih. Hati pakai digotong royong. Jadi kerjanya pakai hati lah gitu biar ini niatnya baik gitu kan. Jadi kawan-kawan tuh pakai slogan itu. Kerja pakai hati ya. Jadi dari hati. Niat baik. Iya. Yang kerja niat baik, yang nyumbang dengan niat baik gitu kan. Gitu. Kira-kira gitu. Iya, keren. Jadi anak muda. Jadi ini anak muda di Siak selain kreatif juga mereka diupayakan untuk tetap inovatif juga gitu ya. Apalagi kalau dipimpin sama anak-anak yang emang punya pemikiran yang kreatif juga sih. Kayak abang gitu. Iya. Enggak lah, ini kan saya pikir gerakan bersama, kita nggak ajukan perorangan. Iya. Walaupun gerakan bersama kan otomatis harus ada yang ini penggerak awalnya kan harus. Oh iya, itu penggerak awalnya malah kawan mahasiswa tadinya itu. Oke. Kita bantu konsepkan mungkin dengan biar jalan dengan baik gitu. Mudah-mudahan bisa jalan. Iya, itu udah bagus banget itu, saling membantu istilahnya. Nah sekarang kan jadi akhirnya kita tahu nih. Ternyata banyak tetangga sendiri, kang-kang sendiri yang mampu berbisnis, yang mampu buat buat ini, buat itu, mereka bisa jualan. Dan saatnya sekarang juga kita lebih menghargai produk-produk kawan-kawan sendiri kan yang kita ciptakan. Itu bagus begitu. Kesempatan buat beli dari saudara sendiri. Iya. Nah sebetulnya harga itu tuh bikin kita pede kan. Ternyata kita mampu kok membeli kebutuhan kita sendiri, nggak selalu tergantung sama orang lain gitu. Suaranya jangan jauh-jauh. Oke. Ini maksudnya gini, ternyata kita bisa lebih pede sekarang. Kita ternyata mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa beli dari jauh-jauh. Sebenarnya saatnya sekarang seperti ini kita yakin dengan UMKM sendiri kan. Kesempatan nih buat bangun UMKM sendiri. Biar semakin melek sama produk lokal sendiri ya kak. Iya, pemerintah ini kesempatan juga buat itu. Yang harus dipikirkan kan memang kan yang paling utama kan kebutuhan pangan. Jadi emang ketahanan pangan itu harus dicari solusinya. Kayaknya ada yang udah bikin gerakan menanam gitu kan. Bagus tuh kalau bisa sampai terrealisasi gerakan menanam. Itu nggak usah luas-luas atau banyak-banyak. Jadi dasar pemikirannya tuh menanam untuk kebutuhan dirinya sendiri aja sih. Oh, jadi diwajibkan menanam satu rumah satu tanaman gitu kali ya? Bukan satu tanaman, misalnya kebutuhan dia untuk di rumah tuh apa? Nggak usah yang berat-berat, misalnya sayur mayur gitu kan. Cabai. Jadi misalnya cabai gitu. Jadi seandainya pemerintah ngasih bantuan pun nggak harus ngasih bantuan yang semua hal dikasih gitu. Cukup mungkin beras, gula gitu kan. Dan untuk sayur mayurnya kita bisa dari tanaman di sekitaran rumah gitu, nggak harus beli lagi ke pasar. Hal seperti ini kan kalau dijalankan pasti jadi suatu kekuatan baru. Iya benar tuh. Jadi ini sebenarnya momentum banyak banget yang bisa dilakuin ya nggak sih? Iya, momentum untuk berubah. Kadang manusia itu kan berubah tuh karena dipaksa. Kalau nggak dipaksa keadaan nggak mau berubah ya. Sekarang kita dipaksa sama keadaan untuk berubah.
terlalu Kayak sebenarnya nyaman gitu ya, di zona nyaman gitu. iya, misalnya lucu sebenarnya kita ada orang tinggal di desa tapi sayur beli, kan itu sebuah hal yang lucu aku pikir. Dia tinggal di desa yang punya halaman, bisa nanam A, nanam B, nanam C di halaman rumahnya sendiri, tapi dia tiap hari beli sayur gitu. Nah, kan lucu. Iya benar. Nah, Momentumnya. bisa bikin kolam ikan kecil di rumah, bisa miara ayam di rumah gitu. Jadi sebenarnya kalau orang-orang di desa tuh punya kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat daripada orang yang tinggal di kota gitu. Ketahanan pangannya harusnya gitu. Kelebihannya itu memiliki lahan-lahan yang luas juga, Kak. Iya, dia punya lahan yang luas yang pasti bisa dimanfaatkan. Kalau sekedar untuk sayur mayur bakal nggak susah dipenuhi sama dirinya sendiri. Jadi lucu kalau sebenarnya orang tinggal di desa tapi setiap hari beli sayur gitu. Mungkin ada periode tertentu dia nggak bisa beli sayur, tapi periode tertentu dia udah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Apalagi tanamnya mungkin bisa dibikin sistem gitu. Iya, bakal keren tuh kalau misalnya Siak bisa menerapkan seperti itu, keren banget ya nggak sih? Iya, makanya sebenarnya itu bukan yang nggak mungkin orang-orang di kota bisa nanam dengan berbagai cara, vertical garden macam-macam. Tanam di pot, ada hidroponik gitu. Sementara orang di desa yang punya lahan sebenarnya malah ternyata nggak dimanfaatkan lah, sayurnya malah beli misalnya. Itu ya lucu aja lah aku bilang. Hal seperti itu kadang kurang dilihat sama kita semua, termasuk pemerintah juga. Kalau itu jadi suatu gerakan yang bisa didorong masyarakat yang buat lakukan seperti itu, kan itu luar biasa gitu. Perubahannya banyak. Ekonomi itu maju secara sendirinya ya nggak? Iya, masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, itu kan sebuah kekuatan. Jadi misalnya pemerintah punya dana itu bisa digunakan untuk hal-hal lain kan. Kita harus semua akhirnya pada masa seperti inilah kita manfaatkan hal seperti itu. Jadi dana itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain-lain. Banyak gitu. Seandainya ini mengandai-andai masih. Iya, masih mengandai-andai. Tapi itu bukannya tidak mungkin. Benar. Kalau mau berubah sih, kan buat memenuhi kebutuhan perutnya sendiri, harusnya mau kan? Iya, harusnya mau, dan memang harus mau. Apalagi saat pandemi kayak gini yang memang kita diwajibkan untuk di rumah aja, ya nggak? Banyak hal yang bisa. Kalau berkebun kan bayangkan, saat pertama dia dapat hasil kebunnya yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhannya sendiri. Kedua, dia itu kan sebagai sarana olahraga juga kan. Nah, buat badannya berkeringat misalnya karena jangkul, karena apa gitu di kebunnya sendiri ya. Sedang kita dianjurkan olahraga sekarang ya. Makanya itu udah nilai positif baru. Iya. By the way ini ngomong-ngomong, kalau untuk kita tuh udah mau di pertengahan Ramadan kan, bentar lagi juga Lebaran. Prediksinya abang sendiri nih untuk lonjakan kunjungan wisata gimana? Selama Lebaran? Sekarang dengan kondisi yang masih pandemi COVID inilah. Kalau tidak ada larangan yang betul-betul sifatnya betul-betul dilarang gitu, misalnya memang orang nggak boleh yang datang terus disuruh pulang lagi. Kalau nggak ada seperti itu, kalau menurut aku sih orang bakal tetap ramai. Kalau sifatnya cuma himbauan, tidak boleh datang ke Siak gitu, misalnya himbauan gitu kan, nggak ada ya nggak ada tindakan nyata, orang tetap bakal ramai datang, tetap bakal ramai nongkrong, nggak ngaruh. Iya. Mungkin nggak seramai semua itu tahun-tahun sebelumnya, tapi tetap bisa dibilang ramai gitu. Makanya harus ada, kalau memang ini harusnya tidak boleh orang datang gitu kan, atau ditutup pariwisatanya sementara, tidak mau orang berkumpul, memang harus ada tindakan nyata di lapangan. Nggak bisa cuma himbauan. Iya, harus ada ketegasan. Kalau mau ya harus ada ketegasan.
Himbauan sekarang. Tapi untuk kemungkinan kalau untuk Istaninya sendiri bakal memang tetap ditutup kan? Sekarang aja udah ditutup gitu. Kalau misalnya pandemi ini masih terus berlanjut, pasti kalau menurut aku sih tetap ditutup. Cuman ya nggak tahu area luarnya kan. Soalnya kan ada kayak waterfront city-nya. Waterfront city apa sih namanya? Tepian bandar sungai itu? Tepian bandar sungai Jantan. Nah kayak gitu kan pasti orang masih suka nongkrong di situ gitu. Iya, masih bakal banyak. Apalagi itu tempat wisatanya orang Siak ya nggak? Iya. Kalau orang Siak sendiri mungkin nggak terlalu ini, tapi yang datang dari luar Siak bakal pengen datang nongkrong di situ tetap gitu. Masih banyak sih kan tempat wisata di Siak soalnya. Di bawah jembatan juga ada taman-taman. Kalau sini sekarang memang bener-bener sepi banget ya? Kalau sekarang iya, kalau sekarang sepi, nggak ada kunjungan sama sekali. Nggak ada kunjungan sama sekali. Karena memang sana tutup kan. Ya sih orang juga riskan juga mau keluar kan, pasti mikir gitu. Nah makanya. Tapi memang ada. Aku baru dapat invite dari lupa siapa ya berapa hari kemarin kalau nggak salah. Jadi dari Sumbawa apa Lombok gitu nggak salah. Jadi mereka bikin virtual tourism gitu. Jadi kita diajak keliling kota. Bentar ya bicaranya aku lupa. Virtual tour Pulau Sumba. Jadi mereka ngajak kita keliling Sumba tapi secara virtual. Nah, cuman aku belum tahu konsepnya gimana. Dan ini berbayar bukan gratis. Kita bayar 25.000. Murah sih. Kalau untuk itu kan tour kan. Iya. Murah dan apalagi cuman dapat situs gitu kan. Iya, nggak tahu nih gimana nanti mereka modelnya. Saya coba ikutin dulu nanti virtual tour yang mereka buat gitu. Jadi kita bisa duplikasi di Siak kan. Nggak menutup kemungkinan gitu. Iya, apalagi untuk meningkatkan pengunjung yang datang untuk ke Siak sendiri. Ini ya mendukung juga sih kalau yang kayak gitu bang. Iya makanya virtual tour kalau bisa dibuat kan jadi pemasukan juga buat orang-orang siapa yang jalankan gitu kan. Misalnya aku pikir kita nggak pernah ke Pulau Sumba, jadi kalau diajak virtual tour Pulau Sumba kayaknya seru juga gitu kan. Sama juga orang belum tentu semua pernah ke Istana Siak, jadi kalau diajak virtual tour ke Istana Siak bisa jadi banyak yang mau. Iya. Karena bisa lihat istana di dalam istana lebih detail, tapi nggak harus datang gitu. Mungkin ya dulu bisa lihat duluan, nantinya kalau semuanya udah baik-baik saja bisa datang beneran kan gitu. Iya benar itu. Dan bagus juga buat pengumpulan data sih aku pikir. Iya benar-benar kemajuan pariwisata sendiri. Iya. Peluang banyak juga sih sebenarnya untuk pariwisata Siak ini nggak. Pemerintahnya sendiri harus mengeluarkan ide-ide segarnya untuk mengembangkan. Ini sepertinya merangkul anak-anak muda setempat bakal keren, ya nggak? Iya pasti banyak peluang. Memang kerjaan pariwisata itu kan nggak bisa kerjaan satu pihak, kerjaan multi pihak. Jadi banyak hal yang terlibat. Jadi yang pegang pariwisata harus open lah, harus buka diri memang gitu, harus banyak bekerja sama. Yakin kalau pariwisata itu potensinya bagus, tinggal cara tata kelola ya lebih baik aja gitu aja sih pikir. Iya udah. Seandainya bisa pasti bisa. Kalau seandainya tata kelolanya dibenerin, kita bakal punya kekuatan kan. Siak sendiri kan sudah jadi seperti ikonnya Riau gitu, jadi tak ke Riau kalau tak ke Siak gitu kan. Ya benar. Jadi nggak lengkap kalau nggak ke Riau tuh nggak datang ke Siak tuh nggak seperti jadi tidak lengkap. Jadi itu kalau dikuatkan lagi brandingnya pasti lebih bagus lagi.
Aku pikir gitu. Kalau selesai pandemi ini bakal ada lonjakan pasti. Nah, tinggal kitanya bersiap-siap kan selama pandemi ini. Dari sisi pariwisata sebenarnya kita bisa kesempatan buat belajar sih, buat menata hal-hal yang tadinya nggak sempat ditata, ini waktunya gitu. Ya, membangun koleksi yang tadi nggak sempat terbangun, ini waktunya. Dan gitu, waktu-waktu yang kosong seperti ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah, nanti pada saat pandemi ini selesai, tingkat kunjungan meningkat drastis, kita udah siap-siap gitu untuk hal seperti itu. Tinggal melesat melaju ya. Iya, tinggal gas aja, kita udah siap bensin, kita udah siap safety-nya, kita udah siap macam-macam, tinggal gas aja, tinggal running gitu. Jadi memang harus disiapkan, nggak disiapkan. Karena prediksi beberapa pihak memang bakal terjadi lonjakan ini kan kunjungan kalau pandemi ini sudah selesai. Cuma selesai kapan belum tahu kan. Iya, nggak tahu nih, prediksi ada yang bulan 6, bulan 7, bulan September, nggak tahu deh. Nah makanya itu. Iya, nggak tahu deh bakal gimana ke depannya lagi. Ya, siap-siap aja sebenarnya ada beberapa yang bilang ini kan semua hal pada saat ini tuh memasuki masa hibernasi. Masa hibernasi seperti beruang lah ya, masa tidur. Jadi masa hibernasi sini kan ada waktunya juga, nggak selamanya kita hibernasi. Iya, nggak selamanya rebahan mulu ya nggak? Nah, benar, nggak selamanya rebahan. Nah, selesai hibernasi ini, itu yang jadi pertanyaan. Selesai hibernasi ini kita bakal jadi apa? Misalnya selama hibernasi ini kita diam, cuman main-main, cuman mengerjakan hal-hal tidak penting gitu misalnya. Selesai pandemi ini kita jadi orang yang tidak penting juga, orang yang biasa aja. Tapi selama pandemi ini punya banyak waktu kosong, kita manfaatkan buat belajar, buat bangun jaringan, buat bangun koneksi. Banyak banget kan ini webinar gratis gitu, kursus online gratis, banyak sekali, bahkan luar biasa banyak. Hampir setiap hari ada. Terus sekarang tuh tergantung waktunya tuh kita sanggup apa enggak ngikutin gitu aja lagi. Mau belajar apa? Iya benar. Pokok semua orang berbagi ilmunya. Misalnya ini ada yang Kamis 7 Mei jam 4 sore ini ada bahkan yang ngajar tentang parimanta, bayangkan. Parimanta kan spesies ikan laut yang ini dilindungi juga kalau nggak salah ya. Nah, ini kan nggak yang tadinya hal yang nggak jarang dibahas orang, sekarang dibahas gitu. Dan kita mau ikut gratis juga. Nah, bayangkan ilmu-ilmu yang tadinya ada di seminar, tapi seminarnya kita bisa ikuti, mungkin harus datang ke kota besar. Walaupun gratis, kita harus datang ke kota besar itu kan. Sekarang bisa diikuti online. Iya, benar. Iya, para pakar yang tadinya pada saat mereka bicara itu harus bayar, kita bayar mendengar mereka bicara. Sekarang mau ngasih ilmunya gratis gitu. Ngasih pendapatnya secara gratis, kita bisa tonton, kita bisa dengar gitu. Banyak sekali. Nah, itu kan salah satu cara kita menambah ilmu, menambah kemampuan. Pada saat hibernasi ini selesai, kita keluar, kita bangun sebagai orang baru, dengan pemikiran baru, dengan kemampuan baru, dengan kekuatan baru gitu. Tapi jangan sampai sih ya hibernasi ini selesai kita bangun sebagai orang yang malah mundur ke belakang. Gitu aja gitu ya. Gitu aja, atau malah kemampuannya hilang. Misalnya gini, seorang dokter itu coba aja dia 2 tahun nggak pernah ketemu pasien, terus menghadap pasien lagi, pasti dia ragu atau grogi atau gimana. Iya, benar. Itu sebuah skill yang harus tetap biasa. Misalnya kamu punya skill apa? Punya skill ngedit video. Walaupun tidak ada job video selama pandemi ini, kamu harus tetap ngedit video, cari bahan video yang bisa diedit, walaupun cuman ambil shoot sekitar rumah yang dekat-dekat aja. Tapi tetap harus ngedit, tetap harus asah ilmunya. Iya, ngedit apapun itu ya.
cari apapun inovasi, itu cari ide gitu. apa Misalnya memang gitu. kamu video editor harus gitu, kamu desain grafis harus gitu, harus kamu cari hal yang bisa kamu kerjakan. Kamu nggak bisa nggak ada job jadi nggak ngapa-ngapain di pekerjaan kamu. Aja, gitu. Nah akhirnya ini hilanglah kemampuan, hilanglah insting. Yang paling bahaya itu kemampuan kadang bisa diasah lagi, tapi insting kita untuk suatu kemampuan itu susah untuk timbul lagi. Iya benar, untuk memulainya lagi ya. Nah makanya bahkan masa-masa hibernasi ini bisa bikin kita mundur juga. Beberapa orang bisa bikin mundur, beberapa orang tetap begitu-begitu aja, tapi beberapa orang bisa jadi hebat lagi. Pilihan kita yang mana kan? Benar banget. Mau pilihan kita mau kerjanya nonton terus ya udah, endingnya ntar yang tahu cuman drakor aja kan? Serial nonton film gitu. Nah, bayangkan ya. di tengah pandemi ini beberapa orang pusing karena bisnisnya tutup, tapi beberapa orang malah bisnisnya berkembang luar biasa. Misalnya Netflix menargetkan tahun 2020 ini punya 7 juta pelanggan baru, customer baru. Nah, dalam waktu beberapa bulan aja Netflix dapat 16 juta pelanggan baru. Bayangkan, yang tadinya nggak bakal kepikir dia bakal bisa dapat 16 juta pelanggan baru dalam beberapa bulan aja. Nah, sekarang kan ada yang bisa malah melonjak banget, bahkan ada yang tutup. Bagi orang yang kreatif dia bakal menemukan tetap cara bertahan hidup, bahkan berkembang gitu. Tapi kalau bagi orang yang tetap melihat ini sebagai suatu kesalahan, apalagi yang dilihat kesalahan orang lain kan, oh ini gara-gara si A nggak gini nih, gara-gara si B nggak gini, gara-gara si C nggak gitu. Kritik itu satu yang sah aja, tapi bagi diri sendiri kita yang bikin perubahan terhadap diri kita. Ya kan, misalnya kita susah nih ngarepinnya, yang diharap tuh bantuan dari pemerintah yang datangnya tertentu, yang jumlahnya juga tidak tentu. Nah, sementara itu kita ngapain gitu? Iya, kalau nggak gerak, ya. Ya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Benar. Berarti kebanyakan di sana di tepi, di pinggir-pinggir jalan, setiap jalan itu kan banyak pedagang juga ya. Kayak toko itu banyak tutup dong. Toko kalau sekarang sih yang tutup belum ada. Kalau toko-toko, tapi mungkin mereka mengurangi jam operasional, gitu yang terjadi, atau mengurangi karyawan. Toko-toko tutup. Kalau toko nggak ada sih kayaknya yang tutup. Yang ada tuh yang pengusaha kuliner sih rata-rata yang tutup tuh. Iya, apalagi yang di tepi sungai itu ya. Ya, banyak yang udah nggak aktif kan akhirnya. Iya, biasanya orang buka barang di situ ya nggak. Nah, makanya sekarang yang buka barang udah nggak ada lagi. Nggak ada. Tapi gimana caranya tetap bisa bikin buka barang bersama kan bisa juga. Bisa sebenarnya pedagang kuliner ini jual paket berbuka, ya kan? Paket berbuka sama A plus B plus C, jadinya harganya lebih murah. Diantar lagi, misal jumlah pesan tertentu harganya bisa diskon dengan jumlah tertentu gitu. Sebenarnya cara-cara kreatif malah bikin orang lebih hidup lagi sekarang. Iya, seharusnya. Tapi untuk segmen di Siak sendiri kalau kayak gitu kayaknya belum dapet deh, ya nggak? Iya, kita kan nggak pernah tahu kalau nggak coba. Aku pikir kita harus coba. Kadang orang itu tidak paham karena belum coba dan kita nggak mau ngajarin. Bayangkan dulu kalau kita lihat Gojek awal-awal coba kan orang juga bingung gimana cara menggunakan. Makanya. Gimana sih? Ya, tapi akhirnya orang mengerti, oh ternyata dengan ini loh jadi lebih mudah gitu. Misalnya sekarang kita bisa bikin peluang, ibu-ibu sekarang pada di rumah, ya kan? Ibu-ibu pada di rumah tuh pada masak, ya kan? Iya, pada masak. Pada masak karena di rumah. Kalau dulu pada sibuk karena nggak pada di rumah karena akhirnya sering beli. Sekarang karena sering di rumah akhirnya harus sering masak kan? Iya. Punya waktu gitu buat masak. Nah yang sering kejadian itu ibu-ibu itu bingung mau masak apa, ya kan? Habisan ide.
Nah, kita sebenarnya bisa jual ide masak. Misalnya kita bikin list nih, satu hari ini untuk list memasak selama 1 minggu. Jadi kita jual sama ibu-ibu tuh lengkap udah dengan bahannya. Bu, hari ini Senin ibu masaknya A, B, ini, Selasa ini, Rabu ini. Nah, kita jual bahan makanan dengan ibu itu lengkap dengan itu ya sekali resep masaknya. Nah, untuk 1 minggu. Jadi ibu beli ini untuk 1 minggu. Jadi kita packing udah untuk 1 minggu. Ibu nggak perlu belanja minggu depan, baru ibu belanja lagi. Itu kan bisa jadi ide bisnis. Iya, peluang di saat pandemi ya kan. Iya, itu ibu-ibu sering bakal. Percayalah ibu-ibu tuh bakal ngomong tuh bingung mau masak apa itu. Benar. Itu apa ucapan yang familiar di tengah ibu-ibu. Mau masak apa ya hari ini ya? Itu pertanyaan yang selalu bikin pusing kadang-kadang. Kadang ditanya ke bapaknya, Pak mau masak apa hari ini? Ya terserah lah apa yang ada aja gitu. Terserah gitu ya. Iya, apa yang ada di rumah. Rupanya di rumah ada ikan arwana di akuarium dimasak. Kan repot kalau kayak gitu kan. Apes deh kalau gitu. Nah, makanya itu sebenarnya ide bisnis juga gitu. Sekarang jadi ide bisnis yang harus dibangun tuh bagaimana membuat suatu hal itu lebih mudah, lebih cepat, gitu aja sih itu. Kalau bisa kita membuat suatu hal itu lebih mudah, lebih cepat, itu orang bakal suka. Prinsipnya gitu sih aku pikir. Sebenarnya banyak juga yang bisa dilakukan ya kan. Ya banyak. Untuk anak-anak muda. Nah, misalnya ada yang bikin virtual konser, ada. Aku lupa berapa juta orang gitu yang nonton. Ada artis yang bikin virtual konser, tapi bikin virtual konsernya di games. Di game? Iya. Oh, yang PUBG itu ya? Lupa aku namanya, ada pokoknya penontonnya itu berapa juta orang gitu. Atau yang cacing-cacing. Nah, sekarang game-game juga banyak di download gitu kan. Benar. Nah, sekarang makanya peluang bisnis malah hal-hal baru terbuka gitu. Tinggal kitanya aja lagi. Mau gimana? Mau dibawa seperti apa gitu. Iya, kalau mau ngeluh-ngeluh bakal tambah susah kalau enggak. Orang yang suka mengeluh pada kondisi sekarang ini hidupnya bakal tambah susah gitu. Iya, ngenes mulu ya. Ngenes mulu. Bakal tambah susah kondisi sekarang ini karena dia diberi lahan untuk mengeluh gitu kan. Nih banyak hal yang bisa dikeluhkan. Ayo keluhkan gitu. Jadi kalau orang yang suka mengeluh bakal banyak hal yang bisa dikeluhkan. Tapi bagi orang yang melihat sesuatu itu tantangan untuk diselesaikan, tantangan baru itu, ini bakal nemu cara-cara baru gitu. Iya. Tapi justru kadang kalau anak-anak mudanya ya, kalau aku lihat kehabisan ide sendiri sih, kebanyakan gitu. Kadang karena ruang lingkupnya yang mungkin bagi mereka tuh terbatas. Aduh, nggak bisa kesini, nggak bisa ke situ gitu kan. Enggak, sebenarnya enggak sih, itu yang akhirnya kita harus dorong kreativitas. Kita harus berpikir dengan sudut-sudut yang lain, dengan cara-cara lain. Jadi aku lupa, udah lama pernah baca satu orang fotografer. Dia hanya memoto, dia tinggal di pinggir pantai dan dia hanya memotret apa yang ada 100 meter dari rumahnya. Apapun yang ditemui di 100 meter depan rumahnya, dan dia menghasilkan foto-foto yang luar biasa. Bayangkan terbatasnya dia gitu. Dia tinggal di pinggir pantai dan apa yang 100 meter yang ada di depan rumahnya, dan dia bisa hanya memoto apa yang diantarkan oleh laut ke kakinya gitu kan. Apa yang diantar ke laut ke pantainya hari ini, itulah yang bisa dia foto. Iya kan? Dia nggak bisa moto-moto hal yang lain karena dia sendiri udah bikin sekat itu. Dia sengaja dia pengen coba apa yang bisa aku kerjakan di dalam 100 meter ini. Itulah kita sekarang sih sebenarnya. Iya, hasil fotonya luar biasa. Kalau orang-orang yang aktif di bidang fotografi, videografi, ruang lingkup itu nggak ada batas sebenarnya. Di ruang yang kamarnya yang berapa kali berapa tetap dia bisa berkarya kok. Benar. Nah, dari berinovasi, enaknya bikin apa ya gitu. Nah, benar, tergantung kan. Dia bisa berkolaborasi dengan orang-orang lain, tapi tetap aja di kamarnya. Sekarang teknologi memungkinkan untuk itu. Kitanya aja yang mau membuka diri atau enggak. Kita orang yang tidak terbiasa dengan kolaborasi bakal bingung untuk
kondisi sekarang ini tangan kita harus terbuka, jari-jari kita harus terbuka untuk menerima tangan-tangan orang lain. Memang harus begitu, kalau enggak kita nggak bisa jalan, kita nggak bisa ditarik maju. Iya, benar. betul lah gitu. Oke, jadi ini pesannya buat anak-anak Siak, nggak anak-anak Siak juga sih, anak seluruh warga negara Indonesia. Apa nih kira-kira yang mesti harus dieksplor lebih biar rebahan membawa perubahan gitu? Iya, bisa kok rebahan membawa perubahan kalau rebahan kamu tuh kamu pakai buat baca, buat hal-hal yang bermanfaat gitu. Kalau rebahan kamu cuman rebahan aja, tidak akan menghasilkan apa-apa. Iya, sekarang misalnya aku pernah buka koneksi dengan beberapa teman di Jakarta. Aku tanya kebutuhan mereka apa sih sebenarnya kalau yang tidak ada di sana. Ternyata ada yang butuh jahe merah. Ada kok jahe merah di Siak. Aku bisa kirim akhirnya jahe merah dari Siak ke Jakarta. Nah, itu kenapa? Modalnya nggak banyak, kamu cuma hanya buka WA dan mau bertanya. Gitu kan? Iya. Nah, kamu bisa ambil komisi di situ kalau mau. Misalnya di sini jual jahe merah ternyata murah, di Jakarta tuh jahe merah mahal. Nah, disitulah peluang bisnis muncul. Nah, itu peluang bisnis. Kita di sini di Siak ini penghasil madu. Nah, kita banyak yang jual madu. Di daerah luar tuh banyak butuh madu. Kebutuhan madu selama pandemi itu meningkat 800%. Iya benar. Bayangkan. Madu masih di sana, Bang? Iya, madu macam-macam di sini kan, ada madu lebah, ada madu kelulut kan. Iya, yang kelulut itu nggak jauh. Nah, keren juga. Jadi intinya kita mau cari peluang atau mau cari alasan gitu. Itu aja sih. Kalau orang mau cari alasan ketemu, mau cari peluang juga ketemu. Iya, tinggal apa yang dicari. Keren. Oke. Itu sih menurut aku. Harapan untuk eksplor Siak sendiri gimana ke depannya? Eksplor Siak memang pada masa hibernasi juga sekarang karena ya. Iya. Banyak hal yang memang proyek-proyek baru tuh nggak bisa dikerjakan gitu. Jadi cari pola yang paling pas untuk saat ini sih, itu bisa tetap jalan. Karena Explore sih belum ketemu model bisnis yang pas gitu. Kita nyadari kita kota kecil, nggak semua orang mau pasang iklan gitu ya, jadi nggak bisa. Itu bukan model bisnis yang tepat untuk Explore ya. Nyari monetisnya dari iklan gitu nggak bisa. Dari paid promote misalnya nggak bisa. Jadi kita harus cari cara tetap bisa berjalan, tetap bisa bermanfaat sih intinya. Sekarang itu dulu sih. Iya, bermanfaat untuk yang lain ya. Saling memberi manfaat. Nah, itu dulu bermanfaat aja dulu. Jadi biarlah keberadaannya ada dan bermanfaat gitu. Yang penting bermanfaat aja udah gitu dulu ya. Iya, sementara itu dulu. Usul kok. Nah, sebenarnya kalau kita mau berpikir proses bermanfaat itu akan menghasilkan sesuatu nantinya. Kalau kita meletakkan diri kita pada hal yang bermanfaat, masalah penghasilan itu bisa ngikuti sih, biasanya begitu. Benar. Tepat sekali. Iya. Oke. Gitu. Jadi aktivitas sehari-hari apa? Masih sering ngumpul sama anak-anak? Ngumpul mah ada, cuman terbatas. Kami nggak bisa nongkrong di kafe kopi, biasanya ngopi nongkrong gitu nggak bisa. Kalau aku sendiri sih lagi ada beberapa pekerjaan, memang ada ngerjakan personal branding, terus ada branding, ada pekerjaan branding ada 2, kontraknya masih sampai pertengahan tahun ini. Terus ada kita lagi ngerjakan laboratorium di Siak. Laboratorium ini buat riset produk hasil-hasil alam, hasil pertanian, perkebunan yang ada di Siak. Kira-kira kita bisa buat produk apa lagi dari barang-barang itu. Misalnya nanas kan banyak di Siak tuh. Nah, ternyata nanas kan baru jual mentah. Banyak hal yang
masih bisa dimanfaatkan dari nanas, ternyata kulit nanasnya, daun nanasnya gitu masih bisa dimanfaatkan. Kita cuman belum olah. Ada satu desa di Siak misalnya banyak jeruk nipis, tapi masih dijual cuman mentah juga, padahal olahannya banyak jeruk nipis ya. Nah, riset tentang itu bakal kita kerjakan. Yang sedang berjalan sekarang tuh riset tentang produk albumin dari ikan gabus gitu. Ikan gabus. Jadi Siak bakal punya laboratorium riset sendiri nanti. Iya. Itu deh. Itu apa ya? Perdagangannya luar biasa itu. Mahal ya nggak sih? Apa? Albumin kan ya? Albumin. Mahal. Albumin mahal. Makanya peluang kebangkitan ekonomi bakal keren tuh kalau misalnya terrealisasi gitu kan. Apalagi menghasilkan dari alam-alam. Nah, makanya Ya cukup kaya tentang alam. Nah, makanya di albumin itu salah satu yang bakal dikembangkan. Kita risetnya udah berjalan kok itu. Keren deh pokoknya. Ya salah satunya aku gak bisa ceritain lah nanti lah. Itu di edisi berikutnya khusus eksplor Siak ya. Ya itu maksudnya masih tahap riset, jadi nggak bisa diomongin gitu. Iya. Nanti di launching kalau udah produknya udah jadi. Iya. Itu udah suatu gerakan yang luar biasa banget. Ya, itu kerjasama dengan beberapa pihak sih laboratoriumnya. Pemerintah Gitu. atau swasta? Swasta, NGO. Oke. Gitu. Jadi tapi kesempatan yang paling besar sih aku lihat kesempatan belajar itu yang paling penting di laboratorium ini. Anak-anak Siak punya kesempatan belajar yang luar biasa gitu. Benar. Transfer know-how-nya itu penting gitu. Macam mana melakukan sesuatu dengan baik dan benar dengan standar yang benar gitu. Itu yang penting. Itu penting sekali. Iya. Yang nggak dapat di perkuliahan manapun ya nggak? Iya. Gimana mendapat standar ini gitu. Karena kalau kita mau masuk level internasional yang dilihat akhirnya sertifikasi. Kamu udah mesti terstandar ini belum, standar ini belum. Iya. Kalau kita udah sampai pada tahap standar tertentu, itu klien pelanggan bukan yang kita cari tapi yang nyari kita. Iya. Misalnya ada orang butuh albumin tapi dengan sertifikasi ini gitu, udah standar ini. Oh yang ada tuh di Siak, orang datang ke Siak. Kita nggak nyari pelanggan, nggak nyari customer yang nyari kita. Jadi intinya sebenarnya bikin produk bangsa aja sih gitu. Ya keren. Gitu. Sip. Semoga Gitu. berjalan dengan lancar, Siak jadi maju, khususnya untuk ekonomi kreatifnya lebih tambah kerennya nggak? Iya. Yang penting mau buka diri aja sih. Pesannya membuka diri ya, membuka hati. Ya buka diri, buka hati, buat belajar, buat nemu hal-hal baru. Iya betul. Sip. Oke deh bang. Kayaknya percakapan kita sampai di sini. Ini udah luar biasa banget. Udah hampir 1 jam. Hah? Kenapa? Udah hampir 1 jam soalnya. Iya udah hampir 1 jam. Oke, besok eksklusif lagi kita buat ya. Oke, siap. Sip, terima kasih waktunya. Salam buat anak-anak Siak semuanya. Oke. Bye. Assalamualaikum.